Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah AMDAL. Sebelum kita menuju sejarah AMDAL, saya akan menjelaskan pengertian AMDAL. Analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk lingkungan hidup yang harus diproses melalui pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Jadi, setelah kita mengerti tentang pengertian AMDAL itu sendiri, kita akan lanjut ke sejarah AMDAL. Jadi, sejarah AMDAL berawal dari NEPA, yaitu National Environmental Policy Act pada tahun 1969 dan mulai berlaku 1 Januari 1970. NEPA 1969 yang berada di Amerika Serikat akan menjadi cikal bakal AMDAL. NEPA menetapkan sistem untuk mengawasi dan mengendalikan dampak aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini menjadi dasar untuk konsep AMDAL itu sendiri dan diterapkan dalam bentuk kebijakan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah masuknya AMDAL ke Indonesia. Pada saat AMDAL diperkenalkan ke Indonesia atau pemerintah membentuk undang-undang tentang pokok-pokok pengolahan lingkungan hidup. Sebelum AMDAL masuk ke Indonesia, pemerintah menggunakan pendekatan perencanaan yang terpusat tanpa fokus pada aspek lingkungan di dalam pembangunan. Yang kedua, ada kesenjangan pembangunan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berhasil, namun ini hanya untuk sementara. Seiring dengan berjalannya waktu, tetap terjadi yang namanya kesenjangan antara pusat dan juga daerah. Ini terutama di daerah perbatasan, bisa dilihat dari akses infrastruktur, kemudian ada akses pembangunan, dan akses tentang kelingkungan hidup. Yang ketiga, perencanaan pembangunan. Sejak zaman Orde Baru, perencanaan pembangunan ini dilakukan oleh yang namanya GBHN atau Garis Besar Haluan Negara untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun pada saat itu fokusnya masih terletak pada ekonomi dan fisik saja, kemudian kesadaran akan pentingnya lingkungan yang akan muncul di kemudian hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang lingkungan. Diawali dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan. Hal ini mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai tentang lingkungan hidup. Serangkaian peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 dan juga 51 Tahun 1993 yang dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu dimulai ketika adanya konferensi dunia, yaitu konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992, di mana konferensi ini mempengaruhi pembentukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Peraturan ini itu menegaskan bahwa pentingnya gagasan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal, dan juga keberlanjutan budaya. Selanjutnya, perkembangan lebih lanjut. Dari peraturan pemerintah yang saya telah sebutkan barusan, pada kali ini dibuatkan peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang telah menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa melaksanakannya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Reformasi dan desentralisasi pemerintahan
pemerintahan semakin memperkuat kebijakan AMDAL dalam mendorong pemerintah daerah dalam implementasikan kebijakan lingkungan. Dari peristiwa tersebut terlihat bahwa kesadaran akan pentingnya lingkungan dan juga fokus pada pembangunan berkelanjutan semakin terlihat dalam kebijakan dan regulasi di Indonesia seiring dengan perubahan waktu dan perjalanan sejarah. Baik, untuk kesimpulannya yakni secara ringkas Indonesia mengalami terjadinya evolusi dari fokus awal yaitu pembangunan ekonomi menuju kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dari konsep awal yaitu dari Amerika Serikat, kemudian menuju perubahan kebijakan maupun peraturan hingga pada prosesnya reformasi pemerintah, AMDAL dijadikan alat penting untuk menangani dampak lingkungan untuk proses pembangunan berkelanjutan tersebut. Dan untuk kesimpulan AMDAL di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma mengenai pembangunan yang dapat lebih seimbang lagi, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasinya. Baik, sekian untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.